Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kenal dari Guru Bahasa Indonesia. Karena pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas IPA IPS ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan adik-adik semua menghubungi teman-temannya yang belum masuk kelas supaya diberikan informasi untuk segera masuk kelasnya, Google Classroom-nya ya. Diinformasikan lewat WA group atau mana biar teman-temannya segera gabung di Google Classroom. Oke, untuk pertemuan pertama pelajaran bahasa Indonesia, mungkin Pak Guru tidak akan memberikan materi langsung ya, tetapi Pak Guru hanya akan memberikan batasan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi bahasa Indonesia 1 tahun ke depan, adik-adik semua akan bertemu dengan Pak Guru, Pak Gali Mulyadi. Mungkin ada yang sudah kenal, kalau belum kenal, ini nama Pak Guru. Sebenarnya namanya Mulyadi ya, cuma dipakein nama Galih itu nama depan, nama anaknya. Pak Guru di SMA Gangga ngajar bahasa Indonesia sama sastra Indonesia di kelas bahasa. Kemudian Pak Guru membimbing ekstrakurikuler drama dan teater. Oke. Kita mulai ya. Oh ya, sebelum itu, ini nih Pak Guru. Kalau ada yang belum pernah lihat, ini gambar Pak Guru diambil kemarinan sebelum tumbuh brewok. Kalau sekarang udah brewok ya. Jadi kata orang tidak kenal maka kita harus kenalan. Nah, kalau mau tahu Pak Guru lebih banyak karena kita sedang belajar daring, adik-adik boleh ketemu Pak Guru di Facebook ya. Facebook itu namanya Mulyadi doang kayaknya, Mulyadi. Pak Guru ada di situ, cuman jarang ngepost. Paling dagangan yang dipost di situ. Oke, kita lanjut. Jadi batasan materi untuk bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 ada beberapa materi, ada 4 bab. Sekali lagi yang belum gabung silakan diinfokan supaya segera gabung di grup kelasnya. Oke, kita mulai. Untuk bab pertama di semester 1 pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari materi tentang menyusun laporan hasil observasi atau teks LHO, laporan hasil observasi. Adapun kompetensi dasarnya, apa-apa yang kita pelajari nanti, yang pertama di KD 3.1 ada mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tertulis. Mungkin batasan pembelajaran bisa menjadi gambaran untuk apa saja yang bisa kita lakukan pada saat pemberian materi nanti. Cuman batasan pembelajaran ini juga bisa jadi akan berubah karena kondisi kita pada saat ini memang harus belajar daring ya, atau online. Jadi yang bentuknya praktik-praktik di depan kelas itu agak sulit untuk kita lakukan. Yang pertama, nanti kalian akan menemukan isi teks laporan hasil observasi. Berarti kalian harus membaca sebuah teks LHO, kemudian kalian menemukan isinya. Bisa jadi Pak Guru akan memberikan, atau bisa jadi kalian harus mencari sendiri. Karena kalau belajar disuapi terus bukan belajar namanya. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun isi teks laporan hasil observasi. Jadi isi teks laporan yang tadi sudah kalian temukan, kalian akan susun ulang menjadi sebuah paragraf atau wacana.
Lalu yang ketiga, di KD 3.1 batasan pembelajarannya adalah menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Setelah kita membaca, kemudian kalian memahami isi, pasti dapat bayangan. Apa sih sebenarnya fungsi dari teks laporan hasil observasi? Nah, mendengar kata observasi aja, adik-adik pasti sudah dapat gambaran nih. Apa itu observasi? Pengamatan pasti ya. Yang anak IPA nanti bisa mengamati lingkungan sekitar, bisa mengamati binatang yang ada di sekitar. Yang anak IPS bisa mengamati bagaimana perekonomian di rumah kalian, di tempat kalian tinggal. Kemudian anak-anak bahasa mungkin bisa mempelajari atau mengamati tentang budaya atau kemajuan kesenian atau sastra di lingkungan masing-masing. Kita lanjut untuk KD 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ya, di sini Pak Guru garis bawahi, Pak Guru zoom in aspek kebahasaan, ya, aspek kebahasaan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan tata bahasa. Jadi yang di SMP masih belum dalam tentang subjek, predikat, objek, kemudian kalimat simpleks, kalimat kompleks, kalimat majemuk, tanda baca, huruf kapital dan sebagainya. Di sini kita akan ketemu tentang aspek kebahasaan. Jadi mulai sekarang perbanyaklah bacaan kalian, karena kalau tidak siap nanti bisa ketinggalan. Kemudian batasan pembelajarannya yang pertama menganalisis unsur kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Yang unsur kebahasaan tadi ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks, ada penggunaan konjungsi dan sebagainya. Kemudian memperbaiki kesalahan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi setelah belajar tentang unsur bahasa, kalian akan tahu mana sih yang ada di dalam teks itu yang kira-kira salah dari segi huruf kapitalnya, penggunaan konjungsinya, penggunaan tanda bacanya, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian yang KD 4.1 ini lebih kepada praktek. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Menginterpretasi, itu batasan pembelajarannya, melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Ya, nanti ada teks observasi yang rumpang atau yang tidak lengkap, itu kalian harus melengkapinya sendiri. Kemudian yang kedua, membenahi kesalahan dalam teks laporan hasil observasi. Sama seperti yang di bahasan sebelumnya, kalian harus membenahi kesalahan, memperbaiki kesalahan dalam teks laporan hasil observasi. Ini KD yang terakhir, 4.2, mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tertulis. Ya, ini kita sudah mulai belajar untuk menulis. Kalau tadi kalian menganalisis teks langsung, sekarang kita sudah mulai menulis, membuat teks. Tapi diawali dulu yang pertama melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Ini sudah kalian lewati di SMP ya. Sebuah gagasan pokok atau tema tertentu Pak Guru berikan, kemudian kalian kembangkan menjadi paragraf dengan gagasan-gagasan penjelas yang logis. Yang kedua, menyusun teks LHO dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Jadi kalian harus membuat sebuah teks laporan hasil observasi nantinya. Ya, bisa jadi ini adalah tugas proyek, kalian harus mengerjakan dalam beberapa waktu. Misalnya seperti Pak Guru katakan tadi, anak IPA akan meneliti seperti pembelajaran IPA, meneliti daun, meneliti binatang, dan lain sebagainya. Kemudian anak IPS, perekonomiannya bagaimana, atau sejarah bagaimana, dan anak bahasa tentang sastra dan kesenian atau budaya, adat istiadat seperti apa. Ya, itu saja untuk bab 1 yang akan kita pelajari nanti. Lalu di bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ya, eksposisi.
Kompetensi dasar yang pertama di sini KD 3.3 mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Nah, kalau tadi ada teks observasi, sekarang ada namanya teks eksposisi. Apa sih sebenarnya eksposisi? Di sini sudah ada nih ada permasalahan, kemudian ada argumen. Berarti eksposisi itu adalah sebuah tulisan yang mengungkap atau menjabarkan sebuah masalah, kemudian disertai dengan argumentasi penguat dan pengetahuan, serta diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Rekomendasi itu bisa simpulan atau saran. Kemudian di KD 3.4 menganalisis struktur teks, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sama ya, kita selalu di dalam pembelajarannya nanti akan ketemu dengan struktur dan unsur bahasanya, tata bahasanya. Perbedaannya hanya terletak pada teksnya. Kalau tadi LHO, sekarang eksposisi. Kemudian di 4.3 mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tertulis. Berarti kalian harus membuat sebuah teks eksposisi. Ya, ini sudah sering kalian lakukan. Kalian diberikan sebuah tema atau topik, lalu kalian kembangkan dengan argumentasi dan alasan-alasan penjelas, alasan-alasan logis, dan data serta fakta. Ya, itu namanya teks eksposisi. Ini Pak Guru tidak jabarkan batasan pembelajaran karena ada di bab kedua, masih lama kita bertemu. Kemudian masih ada satu ya. KD 4.4 mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Kita membuat ya, mengonstruksi itu membangun teks eksposisi. Bisa jadi saya berikan teks eksposisi dengan posisi yang rumpang atau terpisah. Nanti kalian yang akan membuat teks tersebut menjadi satu. Lalu di bab 3 ada menyampaikan ide melalui anekdot. Ini pembelajarannya sedikit lebih asik seandainya kita sudah berada pada era baru atau new normal. Nanti di bulan September kita bisa ketemu. Di teks anekdot ini ada banyak praktik. Kalau pernah dengar anekdot itu adalah sebuah cerita humor, tetapi bedanya sama cerita humor yang biasa, anekdot itu ada pesan atau kritikan yang ingin disampaikan, mengkritik secara halus. Yang pertama, KD-nya mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, jelas bahwa anekdot tersebut punya makna, tidak sekedar lucu-lucuan. Ya, kalau penasaran bagaimana sih? Atau apa sih bedanya anekdot sama humor? Apa sih bedanya anekdot sama stand up komedi? Bisa dibuka di Mbah Google dulu ya, biar penasaran. KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sama, struktur lalu kebahasaan. Kemudian 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Setelah kita menemukan makna, lalu kita menuliskan lagi ulang. Lalu 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Jadi 4.5 sama 4.6 ini biasanya saya bersama Pak Guru kita praktik. Kita punya panggung, kita punya mic. Kalian harus berdiri di depan kelas untuk menyampaikan sebuah cerita. Yang pertama boleh anekdot, cerita humor yang ada kritikannya. Yang kedua boleh pilih cerita humor apa saja yang kalian temukan. Yang ketiga boleh stand up comedy. Jadi seru. Cerita humor itu bisa tidak disampaikan dengan bukan humor sih, bisa tidak sampai humornya kepada pendengar. Atau bisa saja kalian anak-anak yang humoris, tetapi ketika bercerita di depan teman-teman ternyata tidak bisa membuat orang tawa. Yaitu tantangan tersendiri, dan di praktek ini akan seru karena
banyak Pak Guru temukan anak-anak yang akhirnya gemetar jika sampai di depan, atau tiba-tiba pucet kalau sudah berdiri di depan, karena Pak Guru biasanya bikinin panggung lalu ada mic-nya. Jadi ceritanya harus pakai mic, kayak komika-komika gitu. Semoga kita benar-benar bisa praktek besok ya. Kemudian di bab terakhir, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, ini ada cerita rakyat. Ini kelihatannya sederhana nih. Kelihatannya seperti pelajaran anak-anak SD. Cuman, kalau Pak Guru tanya cerita rakyat yang kalian tahu, paling cerita rakyat NTB yang kalian tahu paling Tanjung Menangis, paling Putri Cilinaye, paling Mandalika. Kalau Pak Guru tanya, cerita rakyat Lombok Utara ada tidak? Ada Pak, Cilinaye sama Cupak Gurantang. Itu saja. Ada tahu ulang lain cerita rakyatnya? Nah, disitulah tugas kalian besok, bahwa kalian harus tahu bahwa kita punya banyak cerita rakyat. Di rumah kalian, di tetangga kalian, di kakek kalian, di kampung sebelah, di kampung yang berjarak, di kecamatan yang agak jauh dari kita, ada cerita rakyat. Dan Pak Guru sendiri sudah membuat cerita rakyat dan dibukukan. Satu cerita rakyat. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Ya, kalau cerita rakyat yang biasa-biasa kalian tahu, ini pelajaran SD nih. Nyari isi di cerita rakyat Cupak Gurantang udah biasa. Tapi kalau sudah ada kata hikayat ini, kalian pernah dengar kata hikayat nggak? Kalau kalian pernah ketika orang yang muslim, untuk yang muslim misalnya di acara Isra Mi'raj, di sana ada orang memaca biasanya. Nah, itu salah satu hikayat, tapi itu khusus untuk acara Isra Mi'raj. Untuk yang berlaku umum, misalnya ada kematian, ada orang meninggal, setelah beberapa hari meninggal, biasanya ada satu wilayah yang masih melestarikan memaca untuk malam-malamnya. Di sana juga dibacakan sebuah hikayat yang bercerita tentang perjalanan manusia dari lahir sampai kembali ke liang lahat, kembali ke sang pemilik semesta. Itu namanya hikayat ya. Kemudian KD 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Di sini ada cerita rakyat dan cerpen. Jadi kalian harus banyak membaca, selain buku pelajaran juga harus membaca banyak sastra, cerpen, novel, puisi. Di sini cerpen. Kalau mau tidak punya buku di perpustakaan, kayaknya banyak cerpen. Kalau nggak mau, yang punya Facebook, Pak Guru yakin semuanya punya, silakan buka cerpen koran minggu. Itu namanya cerpen koran minggu. Di sana terbit setiap cerpen yang terbit selalu ditampilkan ulang di situ. Yang terbit di Kompas, yang terbit di Republika, yang terbit di Jawa Pos, semua diterbitkan di situ. Dan itu bagus sekali untuk mengupdate bacaan kalian. Di KD 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Ini praktik berarti ya. Semoga kita bertemu ini di masa setelah pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Lalu yang terakhir, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, lagi-lagi kalian harus menulis semuanya. Kita menulis sekarang, menulisnya sastra ya. Kita mulai belajar dari merubah cerita rakyat menjadi cerpen. Ya, itu saja untuk materi atau batasan materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama kita sampai dengan akhir semester 1 nanti di bulan Desember. Yang pertama tadi ada teks observasi, kemudian eksposisi, lalu anekdot, dan terakhir cerita rakyat.
Kemudian tuh baik buku referensi atau buku acuan yang bisa kalian baca yang Pak Guru pakai yang ada di sekolah nih. Buku Bahasa Indonesia SMA kelas 10 edisi revisi 2016. Penulisnya Suherli dan kawan-kawan. Ini penerbitnya Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Warna sampulnya warna biru, ada di perpustakaan sekolah. Kalau mau beli silakan. Kemudian kalau mau beli buku yang lain boleh nggak Pak? Nggak ada yang itu, silakan. Tidak ada batasan untuk buku yang kalian gunakan. Yang jelas materi semakin banyak, perbedaannya akan semakin seru diskusi kita. Ya, agar jangan hanya satu referensi. Pak Guru tidak akan menyalahkan. Semakin banyak buku referensi maka semakin keren kalian. Bisa menggunakan buku sumber yang lain ya. Kemudian memperbanyak referensi bacaan, baik itu pelajaran tentang bahasa, ilmu bahasa, sastra, serta bacaan-bacaan sastra. Ya kalau malas baca, ya sabar aja, pengetahuanmu akan begitu-begitu saja. Ya, silakan banyak-banyak beli buku, sisihkan setiap bulan minimal berapa ribu untuk membeli buku. Yang terakhir, bisa menggunakan referensi dari media daring. Media online maksudnya, Google. Jadi jangan terlalu tapi semua harus dari Google, karena buku itu penting untuk kita simpan, karena sewaktu-waktu pasti lupa apa yang kita baca, bisa buka kembali. Kalau media daring ya bisa buka kembali, cuman intensitas kekuatan kita membaca di media HP sama buku itu kayaknya beda. Ada banyak pengaruh di mata mungkin juga. Tapi kalau memang kalian kuat di media daring ya silakan. Tapi suatu hari tentu buku itu akan menjadi sumber referensi ketika kalian menulis ilmiah, dan harus dicantumkan bukunya siapa, karya siapa, tahun berapa. Itu pentingnya kita memegang sebuah buku. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin menyampaikan satu buah kata mutiara nih, lupa Pak Guru tulis kemarin. Punyanya seorang sastrawan terkenal Indonesia, beliau juga ulama Indonesia, namanya Buya Hamka. Beliau mengatakan, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Ya, karena ini pertemuan pertama, jadi saya ingatkan lagi, matangkan niat kalian, kuatkan lagi cita-cita kalian, perdalam mimpi kalian, tinggikan mimpi kalian. Cobalah, ya. Sekali lagi, tugas kita itu bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Jadi sekarang, mulai detik ini, cobalah untuk menjadi berbeda. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman kamu. Cobalah untuk bermimpi yang lebih tinggi dari mimpi kemarin. Ketika kamu mencoba, ada kesempatan kamu untuk berhasil. Tapi kalau kamu masih tidur, ya mimpi-mimpi yang buruk aja yang akan kamu temukan. Oke, selesai. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Sekali lagi Pak Guru tidak memberikan materi. Itu batasan materinya. Silakan ditambah dengan sekarang. Kalian boleh langsung buka Mbah Google atau buku yang sudah punya buku untuk mencari referensi atau bacaan tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih teks LHO tersebut? Kemudian yang kedua, apa saja sih yang ada di dalam teks LHO, lalu seperti apa bentuk dari teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat belajar sendiri. Karena belajar dari rumah itu terletak pada jiwa kalian mau belajar apa tidak. Kalau tidak mau ya terima hasilnya. Kalau mau berarti kalian mau mencoba sendiri. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.